Udah mentok. Iya. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga segala kegiatan Ramadan, segala ibadah-ibadah Ramadan bisa kita jalankan dengan dua semangat, imanan wa ihtisaban. Kita jalankan segalanya sebagai keimanan, dan kita pun menjalankan segalanya untuk mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa iman itu memberikan rasa manis. Betapapun getirnya sebuah peperangan jihad, tapi manis bagi orang-orang mujahidin. Karena iman itu memberikan rasa manis terhadap semua ibadah. Orang-orang munafik memiliki keimanan yang buruk, sehingga keimanan tidak bisa memberikan rasa manis untuk ibadah-ibadah mereka. Itu sebabnya orang-orang munafik malas salat. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Karena salat enggak lagi terasa manis. Karena sesuatu yang membuat ibadah manis, yaitu iman, sangat lemah dalam jiwa orang-orang munafik. Ini standar, ini kaidah. Apabila ketaatan-ketaatan tidak lagi terasa manis, berarti sesuatu yang membuatnya manis sangat lemah, yaitu iman. Pertanyaan berikutnya, apa yang membuat iman itu menjadi lemah? Penyebab utamanya karena iman tersebut tercemari dengan kemunafikan. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, semua ajaran dalam Al-Quran tidak satupun yang bersifat khayalan. Artinya semua ajaran dalam Al-Quran
ada wujud kenyataannya. Jadi tidak ada hayalan. Maka oleh sebab itu Al-Quranul Karim menyampaikan banyak kisah-kisah Al-Quran, kisah Nabi Adam dan lain-lain, agar kita tahu bahwa semua peringatan-peringatan Al-Quran ini ada kenyataannya. Hari ini insyaallah ta'ala kisah Al-Quran akan berbicara tentang kejadian antara dua orang anak Nabi Adam. Pembicaraan kita tentang kisah Adam alaihissalam insyaallah sudah selesai dengan segala kekurangannya. Maka hari ini insyaallah kita akan melanjutkan qasasul Quran tentang ibna Adam, dua orang anak Adam alaihissalam. Kisah ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Ingat jamaah sekalian, tidak ada kisah Al-Quran yang kecil. Semua peristiwa yang dikisahkan Al-Quran pasti karena sesuatu yang besar. Semua kisah Al-Quran pasti sesuatu yang akan terulang sampai kiamat. Jadi tidak ada kisah Al-Quran lalu selesai, nggak ada. Jadi semua kisah-kisah Al-Quran itu adalah kenyataan hidup yang akan terus terulang lagi sampai kiamat akan terulang. Nah, begitupun peristiwa besar yang terjadi antara kakak dan adik, dua orang bersaudara, anak Nabi Adam alaihissalam. Allah kisahkan dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai ayat 31, karena kisah ini akan selalu terulang di setiap perjalanan waktu sampai hari kiamat. Walaupun tentu dengan tokoh yang berbeda. Baik jemaah sekalian, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala mengatakan bahwa Hawa radhiyallahu anha mengalami kehamilan sebanyak 120 kali kehamilan. Kehamilan yang pertama adalah kelahiran seorang anak tertua yang bernama Qabil. Dan kehamilan yang terakhir yang ke-120, inilah anak paling kecil, anak bontot dari Nabi Adam alaihissalam, adalah bernama Abdul Mughis. Kalau Qabil adalah anak tertua, lahir kembar dengan seorang wanita bernama Iqlimah. Lalu Abdul Mughis, anak yang paling kecil, lahir kembar dengan seorang wanita yang bernama Amatul Mughis. Jadi 120 kehamilan, masing-masing sekehamilan anak kembar, satu laki-laki satu perempuan. Berarti ada 120 saudara kembar. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan usia yang sangat panjang bagi Nabi Adam alaihi salam. Hampir 10 abad. Dan kata Imam Ibnu Hajar Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa Allah tidak mewafatkan Adam kecuali setelah melihat semua anak dan semua cucu. Semua anak-anak terlihat oleh Nabi Adam dan semua cucu-cucunya juga terlihat oleh Nabi Adam alaihi salam. Setelah itulah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Adam alaihi salam. Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu taala berkata, ini pun dikuatkan oleh Imam Ibnu Jarir, bahwa
dari sekian banyak anak Nabi Adam, ternyata yang betul-betul menjadi keturunan Nabi Adam adalah dari anak yang bernama Syis bin Adam. Di mana anak-anak yang lain? Semua anak-anak yang lain ternyata wafat dan wafat. Sehingga dari sekian banyak anak keturunan Nabi Adam sampai hari ini hanya bersumber dari satu orang, yaitu Syis. Dan Syis ini lahir 5 tahun setelah tragedi Qabil dan Habil. Setelah Qabil membunuh Habil, 5 tahun kemudian lahirlah Syis. Dan Syis inilah satu-satunya keturunan Nabi Adam sampai hari ini. Selebihnya semuanya wafat. Jadi kalau Anda bertanya keturunan Qabil yang mana? Enggak ada keturunan Qabil. Anak bontot Nabi Adam Abdul Mughis. Ada keturunannya? Enggak ada keturunannya. 120 kali Hawa melahirkan dari Nabi Adam, semuanya wafat kecuali satu anak saja yang tersisa, beranak pinak berketurunan sampai hari ini, yaitu Syis bin Adam alaihi salam. Jemaah sekalian yang saya hormati, soal nama Qabil, nama Habil. Dari mana muncul nama ini? Apakah ada dalam Al-Quran? Jawabannya tidak ada. Baik, apakah nama Qabil dan Habil ada di dalam hadis Nabi SAW? Nabi kita pun tidak pernah menyebutkan dua nama tersebut. Anda lihat pada ayat 27 surat Al-Ma'idah, Allah menyebutkan dua anak Adam dan tidak menyebutkan namanya. Allah berfirman, "Watlu alaihim naba'a bani Adam." Wahai Muhammad, bacakan kepada umat ini kisah yang terjadi antara dua anak Adam. Dan Allah enggak menyebutkan namanya. Ketika Nabi SAW membacakan kisah ini, beliau pun tidak menyebutkan nama Qabil dan nama Habil. Apalagi nama Iklimah. Al-Quran tidak pernah menyebutkan nama wanita kecuali satu wanita. Siapa itu? Maryam. Ya Maryam qunuti li rabbik, ya Maryam innallaha astafaki, ya Maryam innallaha yubashshiruk. Tapi apakah ada nama lain, nama wanita lain selain Maryam? Enggak ada. Kenapa nama Maryam radhiyallahu anha satu-satunya nama dalam Al-Quran? Karena Maryam sejak dalam kandungan ibunya telah dinazarkan untuk Allah. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, aku nazarkan bayi yang aku kandung ini untukmu. Artinya kalau ini anak lahir, 100% dia akan beribadah dan enggak punya kerjaan, enggak punya kesibukan yang lain. Jadi karena Maryam ini sejak dalam kandungan telah dinazarkan oleh ibunya untuk Allah, di mana setelah kelahiran sejak kecil sampai beliau wafat, Maryam ini hanya tinggal di masjid, di mihrab beribadah dan tidak ada pekerjaan duniawi sama sekali. Jadi karena dia dinazarkan untuk Allah, maka Allah menyebutkan namanya. Baik, kalau begitu nama Qabil dan Habil dari mana muncul? Jawabannya, kedua nama ini muncul dari Israiliyat. Mungkin datang dari kitab Taurat ataupun muncul dari kitab Injil. Lantas apa tanggung jawab kita terhadap dua nama ini? Jawabannya tidak ada tanggung jawab yang sifatnya wajib. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak. Yang mengharuskan Anda adalah harus percaya adalah perintah.
Dan tidak ada perintah untuk Anda dalam Al-Quran dan hadis untuk menerima nama Qabil dan Habil. Maka kesimpulannya jamaah sekalian, dua nama ini la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Kita tidak mendustakannya, kita pun tidak membenarkannya. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, itulah sekilas tentang dua anak Adam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala menyebutkan bahwa setelah anak-anak Adam lahir, maka berlangsunglah proses pernikahan dengan pernikahan silang. Misalnya Qabil menikah dengan pasangannya Habil dan Habil menikah dengan pasangan yang lain. Misalnya Syis menikah dengan pasangan Abdul Mughis menikah dengan pasangan Syis. Begitulah undang-undang pernikahan saat itu. Kalau sekarang orang menyebutnya incest. Tapi sekarang, saat itu tidak ada undang-undang pernikahan seperti itulah di zaman itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa keputusan Nabi Adam alaihi salam bahwa pasangan Qabil yang bernama Iklima dinikahkan dengan Habil. Sementara secara fisik dalam pandangan Qabil, saudara selahirannya yang bernama Iklima ini jauh lebih baik daripada yang lain. Maka Qabil tidak menerima keputusan Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam memberikan solusi. Kalau engkau tidak menerima keputusanku, berarti keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Kata Nabi Adam alaihi salam, kalian berdua Qabil dan Habil taruhlah, letakkanlah di sebuah lapangan korban kalian. Nah, ternyata si Qabil ini seorang petani, dia ambillah beberapa tangkai hasil panen tersebut. Beberapa tangkai, tidak banyak. Itu pun beberapa tangkai yang buruk-buruk. Beberapa tangkai yang buruk-buruk hasil dari panen dikumpulkan dan diletakkan di tanah lapang. Adapun Habil seorang peternak, dia seorang penggembala. Maka dia melihat, memperhatikan, memilih mana kambing yang paling bagus. Paling bagus fisiknya, paling bagus warnanya. Setelah menemukan kambing terbaik, lalu kambing terbaik ini diletakkan di tengah lapangan. Sehingga di tengah lapangan ada dua kurban. Korban Qabil beberapa tangkai hasil panen yang lusuh. Korban Habil satu ekor kambing yang sangat bagus. Kemudian turunlah api dari langit menghanguskan korban milik Habil. Adapun korban milik Qabil tidak tersentuh api sama sekali. Nah, ini berarti korban milik Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun korban milik Qabil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan, Iklima adalah istri sah bagi Habil. Qabil tidak terima, ambisi sangat besar untuk hanya memperistri Qabil. Akhirnya setelah api memakan korban milik Habil, Qabil ini justru semakin benci, dia semakin murka. Dia mengatakan la aqtulannak, wahai Habil, kau akan saya bunuh. Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
Allah menerima korban ini bukan karena namaku Habil, bukan karena ada sekongkol ataupun macam-macam, tetapi Allah Subhanahu wa taala menerima korbanku karena korban ini adalah dari ketakwaanku. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi, tetapi si Qabil ini kemudian tawwa'at lahu nafsuhu, dirinya menemukan kemudahan untuk membunuh saudaranya. Jadi bayangkan, Habil sang adik berusaha memberikan beberapa nasihat kepada sang abang. Berusaha memberikan nasihat. Nasihat yang pertama, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Korbanku diterima oleh Allah sehingga akulah yang berhak menikah dengan Iklimah. Korbanku diterima oleh Allah bukan maunya saya, tapi ini adalah ketakwaan. Satu. Yang kedua, Habil mengatakan, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Nasihat Habil yang kedua kepada Qabil, sekiranya engkau membunuh aku dengan kedua tanganmu, aku tidak akan menggerakkan kedua tanganku untuk membunuhmu. Nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga, inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut kepada Allah untuk melakukan pembalasan, untuk membunuhmu. Lalu kemudian nasihat berikutnya adalah, inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar. Saya tidak akan melakukan pembalasan agar nanti pada hari kiamat engkaulah yang memikul dan membawa segala dosa-dosaku di depan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini 4 nasihat. Setelah Qabil menyatakan untuk akan membunuh Habil, Habil memberikan 4 nasihat. Kenapa saya harus dibunuh? Padahal korbanku diterima oleh Allah karena ketakwaan, bukan karena faktor yang lain-lain. Korbanku diterima, Allah yang memutuskan. Kenapa justru saya harus korban atas keputusan Allah? Yang kedua, kalau kau tetap membunuhku dengan tanganmu, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk menyentuhmu. Ternyata nasihat yang kedua ini tidak juga membuat Qabil menjadi luruh. Kemudian datang nasihat yang ketiga. Aku tidak akan melakukan apapun membunuh, bukan karena saya tidak mampu, tapi karena aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, secara fisik Habil lebih kokoh dan lebih besar tubuhnya dibanding Qabil. Jadi bahasa sederhananya, kalau Habil ingin nginjak-nginjak Qabil itu sangat mudah. Karena Qabil ini tubuhnya kecil, ringkih. Tetapi Habil tubuhnya tinggi, besar dan kokoh. Maka Habil mengatakan, wahai Qabil, aku tidak menyentuhmu apalagi membunuhmu, bukan karena saya enggak mampu. Saya sangat mampu untuk hal itu, namun saya takut kepada Allah melakukan hal itu. Ini nasihat yang keempat. Aku takut kepada Allah. Nasihat yang terakhir, aku tidak akan melakukan apapun meski engkau membunuh aku, karena saya ingin seluruh dosa-dosaku menjadi tanggung jawabmu di depan Allah Azza wa Jalla. Ternyata jamaah sekalian, dengan 4 nasihat ini tidak juga membuat Qabil menjadi sadar. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Hawa nafsu Qabil menemukan kemudahan untuk membunuh saudaranya. Faqatalahu, akhirnya dia membunuhnya. Konon dia membunuhnya dengan sebuah batu. Ya, dia ambil batu lalu dihantam kepala saudaranya sampai mati. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Setelah Habil meninggal, Qabil bingung, ini jenazah diapain? Saat itu belum ada
undang-undang mengebumikan jenazah. Sampai konon Qabil menyeret-nyeret jenazah Habil berhari-hari. Berhari-hari diseret, ini mau taruh di mana? Orang yang melakukan kesalahan itu bingung, nggak pernah orang yang melakukan kesalahan berpikir tentang solusi. Sekali lagi, tidak pernah orang yang melakukan kesalahan berpikir tentang solusi. Makanya setiap orang yang melakukan kesalahan akan menemukan masalah. Karena orang yang berbuat salah tidak pernah menemukan solusi atas kesalahannya. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah enggak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ayat ini berkali-kali dalam Al-Quran. Kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim, maka orang-orang yang zalim dengan segala bentuk kezalimannya tidak akan menemukan solusi atas segala kezaliman-kezaliman itu. Maka jangan berpikir untuk berbuat zalim. Anda enggak akan tahu bagaimana solusi atas kezaliman itu. Orang-orang yang korupsi itu orang-orang pintar semua. Tapi ketika mereka zalim dengan korupsi, mereka bingung apa solusinya setelah korupsi. Berhari-hari Qabil menyeret-nyeret jenazah Habil, bingung ini jenazah mau dibawa kemana. Akhirnya Allah berfirman, "Faba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ard liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi." Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung gagah. Burung gagah berantam di depan Qabil setelah berhari-hari membunuh Habil. Berantam burung gagak. Lalu yang satu membunuh yang satunya lagi. Setelah membunuh yang satu lagi, maka burung gagak yang hidup menggali tanah dan menyeret bangkai burung yang telah mati itu ke dalam tanah yang digali, lalu ditanam. Liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Dengan burung gagak inilah Allah ingin menampakkan kepada Qabil apa yang harus dia lakukan terhadap jenazah saudaranya. Qala ya wailata, melihat perilaku burung gagak setelah membunuh, menggali lalu mengebumikan burung gagak yang telah bangkai, Qabil berkata, ya wailata, a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Aduh, penyesalanku, kata Habil. Betapa bodohnya aku untuk melakukan apa yang dilakukan oleh burung gagak ini. Burung gagak ini masih punya solusi, saya nggak bisa. Saya nggak punya solusi. Sekali lagi saya katakan jamaah sekalian, orang-orang zalim tidak akan menemukan solusi dan jalan keluar atas kezalimannya. Hati-hati itu. Oleh karena setiap kezaliman tidak akan ada solusinya, maka kezaliman ini akan menjadi bom kehancuran. Jangan lakukan kesalahan sekecil apapun, karena saya ulangi, tidak ada kesalahan yang memiliki solusi yang baik. Baik, jemaah sekalian, itulah beberapa keterangan umum dari kisah Qabil dan Habil. Seperti saya katakan, setelah tragedi pembunuhan ini 5 tahun kemudian Hawa melahirkan Sis, dan Sis inilah satu-satunya anak Adam yang beranak pinak sampai kita semua ini. Apakah di sini ada keturunan Qabil? Enggak ada. Habil? Enggak ada. Semua manusia di muka bumi adalah keturunan Sis, anak dari Adam alaihissalam, anak dari kelahiran yang ke-5 tahun setelah kematian Qabil dan Habil. Jamaah sekalian yang saya hormati, itulah kisah ayat 27 sampai 31 dalam surat Al-Maidah. Berikutnya adalah pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam kisah tadi. Pelajaran yang pertama jamaah sekalian, Qabil ataupun Habil sama-sama punya keinginan.
Dan untuk sampai kepada keinginan oleh sang ayahanda Adam alaihissalam disarankan agar masing-masing mereka memberikan korban untuk Allah Subhanahu wa taala. Idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Pelajaran yang pertama di sini, sebagaimana Adam menyarankan Qabil dan Habil memberikan korban untuk Allah untuk sampai kepada keinginan, maka dari sini ambil pelajaran penting. Anda punya keinginan, saya punya keinginan. Berdoalah untuk keinginan Anda termasuk, lakukanlah kurban untuk Anda punya keinginan. Tentu Anda nggak mesti berkorban dalam bentuk kambing. Anda nggak perlu berkorban seperti apalagi seperti korbannya Habil. Tetapi jamaah sekalian, cobalah Anda bersedekah. Saya punya hajat, bersedekahlah kepada fakir. Saya punya keadaan yang rumit, bersedekahlah kepada orang-orang miskin. Dalam ayat ini jemaah sekalian yang saya hormati, baik Qabil ataupun Habil sama-sama punya keinginan, dan untuk sampai kepada keinginan keduanya disarankan oleh Nabi Adam untuk berkorban, untuk bersedekah. Ini berarti sedekah adalah kemudahan menuju setiap keinginan. Sebaliknya, kikir adalah kesulitan untuk sampai kepada keinginan. Jemaah sekalian yang saya hormati, tidak semua kita faham bagaimana cara untuk sampai kepada keinginan. Kita ini punya keinginan yang sangat banyak, tapi untuk sampai kepada keinginan tersebut kita berikhtiar. Untuk sampai kepada keinginan tersebut kita berdoa dan minta doa. Lepas dari itu kita seolah-olah nggak punya kemampuan, nggak punya ikhtiar apa-apa lagi. Ternyata jemaah sekalian pagi hari ini, di antara ikhtiar yang bisa dilakukan seseorang untuk sampai kepada keinginan dan cita-cita, bersedekahlah sebanyak mungkin kepada orang-orang fakir miskin. Dalilnya ini dalilnya. Dalil yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapapun yang memberi kemudahan bagi orang yang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan untuk segala kesulitan-kesulitannya. Anda ingin kemudahan menuju keinginan, kalau begitu berikan kemudahan itu kepada orang-orang yang sedang dalam keadaan sulit. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, sekarang Anda punya satu keinginan. Anda gak akan sampai kepada keinginan itu dengan kekuatan Anda, tidak pula dengan uang Anda. Anda hanya sampai kepada keinginan itu dengan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu carilah orang-orang susah. Setelah Anda menemukan orang-orang susah, berikan mereka kemudahan sejauh yang bisa Anda lakukan. Nabi SAW bersabda, engkau yang memberi kemudahan untuk orang-orang yang sulit, pasti akan menemukan kemudahan untuk kesulitan-kesulitan. Ingat, apabila saat ini Anda punya satu kesulitan dan Anda bingung apa yang menjadi kemudahan bagi Anda, kalau Anda tak juga menemukan kemudahan itu, kemungkinan besar suatu hari, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, ada seorang yang kesulitan di depan Anda. Anda mampu untuk memberinya kemudahan, tapi Anda memilih untuk membiarkan. Akhirnya hari ini pun kesulitan Anda dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Anda terbelenggu dalam kesulitan itu dan Anda nggak mampu lepas. A'udzubillah min dzalik. Setiap kesulitan orang di depan Anda, setiap kesulitan orang yang dinampakkan oleh Allah untuk Anda, tapi Anda memilih untuk berpangku tangan, tunggulah beberapa saat. Kesulitan yang sama atau yang mirip akan terjadi dan saat itu nggak ada juga kemudahan untuk Anda. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang saya hormati, jalan menuju keinginan, jalan menuju cita-cita, tentu dengan berikhtiar, tentu dengan berdoa, tapi yang ketiga adalah bersedekahlah untuk sampai kepada tujuan. Jadilah dermawan untuk sampai kepada keinginan.
Nabi bersabda, siapa yang memudahkan maka ia akan mendapatkan kemudahan. Adam alaihi salam mengajari Qabil dan Habil, kalian masing-masing punya keinginan, jalan untuk keinginan agar kalian berkorban, agar kalian bersedekah. Sedekah terbaik Anda adalah untuk orang yang kesulitan. Karena jemaah sekalian, sedekah itu ada dua. Anda bersedekah kepada orang yang tidak susah, sedekah Anda hanya sekedar sedekah. Tapi kalau Anda bersedekah kepada orang yang susah, sedekah Anda adalah pemberian dan pertolongan. Ini orang kaya misalnya, uangnya banyak, Anda bersedekah. Kalau berzakat tentu enggak boleh. La zakata li ghaniyin wala li qawiyin muktasib. Kata Nabi SAW, tidak sah memberikan zakat kepada orang kaya ataupun orang yang bertubuh kuat mampu berusaha. Jadi Anda bersedekah kepada orang kaya karena ini bukan zakat, Anda sedekah. Sedekah apa? Misalnya Anda sedekahkan, oh ini ada beras bagus, beras Arab, beras basmati. Oh biar Bapak gulanya lebih aman, makan lain. Anda sedekahkan beras ini kepada beliau. Apakah Anda menolong atau hanya sekedar memberi? Anda hanya sekedar memberi. Si orang kaya enggak merasa tertolong karena dia sesungguhnya tidak dalam masalah. Tapi kalau ternyata Anda punya tetangga 2 bulan tidak bayar kontrakan, hidup benar-benar merangkak dalam suasana pandemi, maka Anda bersedekah. Anda berikan sedekah. Sedekah Anda ini adalah sedekah, di samping itu juga pertolongan. Oleh sebab itu jamaah sekalian, ingat baik-baik, kita semua mampu berbuat baik, tapi hanya segelintir di antara kita yang mampu melakukan yang terbaik. Sedekah Anda untuk orang fakir, orang kaya, itu baik. Tapi sedekah Anda untuk orang yang sedang kesulitan, itulah yang terbaik. Ini bedanya ilmu dengan awam. Orang awam itu hanya mampu berbuat baik. Adapun orang-orang berilmu mampu berbuat yang terbaik. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, sedekah kepada keluarga, sadaqatun wasilatun, sedekah dan silaturahmi. Tapi sedekah kepada orang jauh hanya sekedar sedekah saja. Ini 5 juta saya sedekah kepada siapa? Ada kawan saya di Flores. Kata Nabi mengatakan itu cuma sedekah. Tapi kalau duit 5 juta ini saya sedekahkan kepada sepupu, kata Nabi, sadaqatun wasilatun, itu sedekah dan silaturahmi. Silaturahmi maksudnya mengokohkan hubungan kekeluargaan. Pemberianmu adalah sedekah sekaligus mengokohkan kekeluargaan. Sehingga kalau saya sedekah kepada orang yang jauh, itu kebaikan. Tapi kalau saya sedekah kepada orang dekat, kepada sepupu saya misalnya, itu bukan kebaikan, tapi yang terbaik. Seorang laki-laki menjumpai Nabi SAW, ya Rasulullah, indi dinar, saya punya uang 1 dinar. Kata Nabi SAW, anfiqhu ala ahlik, kalau begitu nafkahi istrimu. Laki-laki ini bertanya lagi, ya Rasulullah, indi ghairuh, saya memiliki yang lain lagi. Kata Nabi SAW, anfiqhu ala auladik, kalau ada sisanya, kalau begitu nafkahkan untuk anak-anakmu. Ya Rasulullah, aku masih ada yang lain. Kata Nabi, kalau begitu berikan kepada orang tua. Jadi orang tua nomor 3, nomor 1 istri, nomor 2 anak, nomor 3 adalah orang tua. Tentu kalau orang tuanya tidak dalam keadaan susah. Kok orang tua nomor 3? Jawabannya sederhana. Istri Anda tanggung jawab Anda pribadi, anak Anda tanggung jawab pribadi, tapi orang tua Anda tanggung jawab Anda dan saudara-saudara Anda. Intinya orang tua adalah tanggung jawab bersama, anak istri saya adalah tanggung jawab saya. Kecuali kalau orang tua saya kesulitan. Kalau kesulitan maka pemberian untuknya bisa jadi pada level nomor 1. Ala kulli hal jamaah sekalian yang saya hormati,
Berjalanlah menuju keinginan, kejarlah cita-cita, jemputlah segala kemudahan dengan cara berikan sedekah. Ingat, sedekah Anda itu memang kemudahan bagi orang lain. Apalagi dalam situasi pandemi, lebih-lebih dekat lebaran seperti ini. Jangan sampai Anda tidak menyadari titipan Allah. Wa fi amwalikum haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau hartamu lebih dari kebutuhanmu, berarti di sana kutitipkan kebutuhan orang lain. Kalau hartamu lebih dari kebutuhanmu, kata Allah, di situ terdapat hak orang lain. Jangan sampai tak pahami itu. Kalau sampai Anda tidak memahami orang lain, akan terjadi kesulitan dan akhirnya itu pun akan menjadi kesulitan nantinya. Waliyahulillah. Pelajaran berikutnya dalam kisah tadi, bagaimana Qabil berkata kepada adiknya, adik kandungnya, qala la aqtulannak. Setelah Habil menang, mendapatkan iklimah. Kemenangan ini ternyata bagi seorang Qabil adalah sebuah prahara. Maka dia mengatakan qala la aqtulannak. Dia mengatakan aku akan betul-betul membunuh. Coba lihat, al-hasadu yuzilul insaniyah. Bahwa dengki itu mematikan rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan tidak ada dalam jiwa orang-orang yang dengki. Habil ini adik kandung dari Qabil, tapi begitu Qabil dikuasai oleh hasad, dikuasai oleh dengki, enggak lagi ada adik, bahkan enggak ada lagi manusia. Muncul kekejaman dari seorang Qabil untuk mengatakan la aqtulannak. Wahai Habil, kau pasti akan saya bunuh. Ini catat baik-baik. Setiap kali Anda memandang apa yang dimiliki orang lain dengan pandangan dengki, keinginan Anda adalah orang ini mati. Keinginan Anda adalah orang tersebut mati. Jemaah sekalian yang saya hormati, ulama-ulama kita menyebutkan ada beberapa keadaan ataupun keburukan yang terjadi karena dengki. Maka Imam Ghazali rahimahullah mengatakan dengki adalah keburukan bagi seseorang untuk dunianya dan untuk agamanya. Apa bahaya dengki untuk dunia Anda? Kata beliau, yata'allamu bihi. Anda akan tersiksa dengan apa yang dimiliki orang lain. Enggak bisa tidur, terus menjadi pikiran. Kenapa? Anak tetangga kita baru wisuda, dapat juara lagi, anak kita entah bagaimana besok ini. Jadi jamaah sekalian, Anda sendiri yang menyiksa diri Anda. Orang yang Anda dengki enggak ada masalah, dia tidur, dia makan. Tapi Anda sendiri enggak kasihan dengan diri Anda. Anda siksa habis-habisan diri Anda. Maka dengki itu bahaya untuk dunia Anda. Yang kedua, bahaya untuk akhirat Anda juga. Kenapa? Karena dengki adalah menggugat pemberian Allah pada orang lain, seolah-olah orang lain enggak berhak, saya yang berhak. Si fulan udah diangkat tuh jadi manajer, kok dia yang diangkat bukan saya? Menggugat takdir itulah dosa di balik dengki. Seorang mukmin selalu melihat keputusan Allah untuk dirinya dan untuk orang lain sebagai kebijaksanaan. Itulah seorang mukmin. Allah berikan dia kekayaan, saya tidak. Oh, Allah Maha bijaksana, enggak ada salah. Allah memberikan dia jabatan dengan gaji besar dan saya enggak punya jabatan, gaji saya pun secukup-cukupnya. Allah Maha bijaksana. Orang-orang beriman memandang hidup raditu billahi rabba. Aku ridho dengan segala keputusan Allah. Kecuali orang-orang dengki.
Orang dengki adalah orang yang selalu menggugat Allah atas segala keputusan Allah. Si fulan nikah dengan fulan, kok bukan saya yang dapat, saya juga pengen. Si fulan jadi manajer, kok bukan saya. Si fulan beli mobil, mestinya saya yang duluan. Orang dengki itu gak pernah melihat kebijaksanaan Allah atas apa yang Allah berikan kepada orang lain. Tapi sebaliknya orang dengki selalu menggugat Allah atas segala pemberian-pemberian Allah untuk orang lain. Ini nomor satu. Bahaya dengki untuk agama Anda adalah bahaya akidah, yaitu bahwa keimanan Anda terhadap takdir dan keputusan Allah. Nomor dua, ternyata jamaah sekalian, dengki dengan takabur itu nggak pisah sama sekali. Di mana ada dengki, di situ ada takabur. Bagaimana penjelasannya? Si fulan ini diangkat jadi manajer dan Anda tidak. Apa yang membuat Anda dengki? Yang membuat Anda dengki bahwa Anda merasa saya lebih berhak, dia tidak. Mestinya saya lebih cepat punya mobil, bukan dia. Bagaimana Anda menempatkan diri Anda di atas orang lain? Anda berhak, orang lain tidak. Maka di balik dengki 100% ada takabur. Dengki itu dosa kecil atau dosa besar? Dosa kecil atau dosa besar? Dari mana tahu dosa besar? Dosa besar dalam Islam karena dampaknya sangat besar. Makanya kalau sebuah dosa yang dampaknya kecil, itu dosa kecil namanya. Adapun dosa besar adalah dosa yang bahayanya memang besar. Riba dosa besar karena merusak ekonomi. Rusak ekonomi, rusak satu negara. Nah, dengki ini termasuk dosa besar karena dampaknya yang sangat berbahaya. Perhatikan bagaimana pembunuhan antara dua kakak beradik ini terjadi karena dengki. Jadi dengkinya adalah dosa besar. Dan nomor dua, sombongnya pun dosa besar juga. Maka di balik dengki itu terdapat dua lapisan dosa besar setidaknya seperti itu. Jamaah sekalian yang saya hormati, ulama-ulama kita menyebutkan ada beberapa bahaya dari dengki. Yang pertama, tamanni zawalun ni'mati anhu. Setiap orang dengki selalu berencana melenyapkan nikmat yang dimiliki orang lain. Ini bagaimana biar istrinya cepat mati? Gimana biar mobilnya kecelakaan? Gimana supaya dia di PHK dari jabatannya sebagai manajer? Gimana biar rumah yang mewah ini segera terbakar? Coba lihat. Tidak ada orang dengki melainkan menginginkan nikmat orang lain segera hancur. Makanya Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan, Anda mampu membahagiakan semua orang kecuali orang dengki. Enggak bisa dibahagiain orang dengki. Karena kebahagiaan orang dengki Anda hancur. Bisakah Anda membahagiakannya dengan kehancuran Anda? Enggak mungkin. Ini orang dengki misalnya, Anda kasih 1 miliar, dia enggak akan bahagia. Udah kau ambil mobilku, dia enggak akan bahagia. Kebahagiaan orang benci bukan mendapatkan uang, tapi kebahagiaan orang dengki Anda hancur. Maka satu-satunya manusia yang tidak mungkin dibahagiakan adalah orang-orang yang dengki. Baik. Kemudian setiap orang yang dengki gelisah dengan kebaikan Anda, tapi dia sangat gembira dengan keburukan Anda. Begitu yang didengki, korban dengki ini anaknya meninggal, tersangka dengki ini senang luar biasa. Begitu korban dengki ini kemudian anaknya lahir, tersangka dengki ini sedih. Dia sedih untuk kebahagiaan orang dan dia tertawa untuk penderitaan orang lain. Itulah dengki. Kemudian keburukan dengki yang ketiga, bahwa orang-orang yang dengki
Jamaah sekalian yang saya hormati, pasti berusaha memutuskan hubungan. Orang yang dengki berusaha agar tidak ada hubungan dengan orang yang dia dengki. Kalau begitu saja, saya nggak mau lihat mukanya. Tuh, Anda sering dengar yang beginian? Cukup di luar, di terminal. Semua orang dengki selalu berusaha memutuskan hubungan. Kemudian keburukan dengki yang ketiga, yang keempat, setiap orang-orang yang dengki selalu memandang rendah orang-orang yang dia dengki. Gak pernah orang dengki menghormati yang dia dengki. Selalu merendahkan, selalu menghina. Si fulan bisnisnya maju, paling juga pelihara kuntilanak. Si fulan jabatannya maju terus, paling juga nyogok kanan dan kiri. Orang dengki itu gak pernah bisa menghormati. Setiap orang dengki selalu berusaha untuk menghina yang dia dengki. Ini kejahatan dengki yang keempat. Kejahatan dengki yang kelima, setiap orang yang dengki berusaha untuk membunuh karakter orang yang dia dengki. Ifsya'us sir, selalu membongkar dan mencari-cari kejahatan. Siapa saingan saya pemilu besok? Oh, saingan kamu pemilu besok si fulan. Kumpulkan buzzer sebanyak mungkin. Kalian cari tahu kesalahannya satu lusin dalam satu hari. Setelah itu sebar luaskan. Apa yang terjadi? Orang-orang dengki selalu menyebarkan kekurangan dan aib untuk membunuh karakter orang-orang yang dia dengki. Jadi Anda gak usah mencari kehormatan Anda di depan orang yang dengki. Anda gak punya kehormatan di depan orang seperti itu. Karena hakikatnya mereka pun gak punya kehormatan itu. Bahaya dengki yang keenam adalah yuhakihi istihza'an. Orang dengki itu selalu mencontoh-contoh perilaku orang yang didengki untuk merendahkan. Dia dengki dengan seseorang, pura-pura dicontoh cara bicaranya, pura-pura dicontoh cara berjalannya. Tapi bukan untuk menokohkan, bukan karena mengidolakan. Pura-pura mencontoh cara bicaranya untuk merendahkan dan menjadi bahan lelucon. Itu sering terjadi sekarang. Anda lihat media sosial, ya, begitu ada satu tokoh ternyata tidak disukai dengan tokoh lain, maka dicarilah orang yang kira-kira sama dengan orang itu. Mencontohnya, mempraktekkan beberapa perilakunya, tapi dalam rangka menghina. Keburukan dengki yang ketujuh, bahwa orang-orang yang dengki tidak pernah menunaikan hak terhadap orang yang dia dengki. Hak muslim sesama muslim, kalau bertemu ucapkan salam. Kalau sakit dijenguk dan selanjutnya. Tapi hak sesama muslim ini tidak ada di dalam pandangan orang dengki. Orang dengki itu gak pernah mengembalikan hak orang lain. Dan kemudian bahaya dengki yang terakhir, bahwa setiap orang yang dengki berusaha untuk menyakiti, berusaha untuk membahayakan. Baik jemaah sekalian, pelajaran berikutnya dalam kisah tadi, ucapan Habil terhadap Qabil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima korban dan sedekah apabila datang dari ketakwaan. Jadi jemaah sekalian, kalau salat Anda ini adalah salat ketakwaan, diterima oleh Allah. Kalau puasa Anda adalah puasa ketakwaan, diterima oleh Allah. Jadi semua kebaikan yang datang dari ketakwaan hati diterima oleh Allah. Ketakwaan maksudnya ikhlas. Ketakwaan maksudnya adalah ikhlas. Apa yang dimaksud ikhlas? Ikhlas itu, coba dengar, ikhlas itu artinya menginginkan Allah satu-satunya dengan amal. Semua orang menginginkan Allah, tapi tidak semua orang tahu bagaimana cara menginginkan Allah.
Dengan kata lain begini, banyak yang menginginkan Allah tapi hanya sekelompok orang yang mendapatkan Allah. Orang-orang Yahudi mereka menginginkan Allah, Tuhan mereka Allah, dan mereka menginginkan Allah. Orang-orang Nasrani menginginkan Allah karena mereka menuhankan Allah. Orang-orang munafik menginginkan Allah karena memang Tuhan mereka Allah. Tapi tidak semua yang menginginkan Allah kemudian mendapatkan Allah. Siapa yang mendapatkan Allah? Yang mendapatkan Allah adalah orang-orang yang menginginkan Allah dengan ibadah. Apa yang kau inginkan dengan salatmu? Aku ingin Allah dengan salat ini. Aku ingin Allah dengan puasaku. Aku ingin Allah dengan tarawihku. Aku ingin Allah dengan tilawahku. Apabila Allah satu-satunya yang Anda inginkan dengan ibadah, Anda akan dapatkan Allah. Dan kalau Anda mendapatkan Allah, Anda mendapatkan segala-galanya, karena segala-galanya Allah yang punya. Cuman masalahnya, bagaimana saya menginginkan Allah? Jawabannya, inginkanlah Allah dengan ibadah yang diajarkan oleh Allah. Jemaah sekalian, saya ingin uang, itu keinginan yang rendah. Saya ingin jabatan, itu keinginan murahan. Keinginan terbesar, Anda ingin yang maha besar. Saya ingin Allah. Kamu dapat uang, masa bodoh dapat uang, saya ingin dapatkan Allah. Dan la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, Allah yang maha besar, pemilik segala-galanya. Semua yang menginginkan Allah akan mendapatkan Allah kalau mereka mencari Allah dengan cara Allah. Inginkan Allah dengan ibadah ini, akan Anda dapatkan Allah. Jemaah sekalian yang saya hormati, jangan sampai keinginan Anda dengan salat untuk pujian, keinginan Anda dengan tilawah untuk harga diri. Tidak. Allah Subhanahu wa taala adalah keinginan di dalam setiap ibadah. Saya sedekah, aku ingin menginginkan Allah dengan sedekah. Maka hadirkan ini di setiap ibadah. Ketika Anda takbir Allahu Akbar, rapi betul takbirnya karena aku menginginkan Allah. Ketika ruku Allahu Akbar, bagus betul rukunya karena aku menginginkan Allah dengan ruku. Allahu Akbar sujud, bagus betul sujudnya, aku menginginkan Allah dengan sujud ini. Tapi kalau di pesantren Indramayu kemarin, sholat tarawih 23 rakaat 6 menit. Pertanyaannya, apakah mereka menginginkan Allah dengan cara seperti itu? Pertanyaannya, apakah Allah ingin ibadah seperti itu? Enggak. Kalau Allah enggak ingin, berarti kalian tidak menginginkan Allah dengan ibadah itu. Maka jemaah sekalian, sekiranya Anda selalu menghadirkan ikhlas, aku ingin Allah, bukan yang lain. Sekiranya Anda ingin Allah ini selalu hadir di setiap ibadah, Anda akan melihat bagaimana ibadah Anda ibadah terbaik. Ibadah terbaik itu enggak datang dari kepura-puraan, enggak terjadi karena kepura-puraan. Pencitraan tidak, pencitraan enggak membuat Anda baik. Satu-satunya yang membuat Anda bisa melakukan ibadah terbaik, ikhlas. Ikhlas itu artinya menginginkan Allah. Baca Fatihahnya bagus, rapi. Kenapa? Dia menginginkan Allah dengan Fatihah. Begitu baca ayat-ayatnya pun bagus, enggak buru-buru. Dia menginginkan Allah dengan cara Fatihah itu. Nah, kalau Anda baca Fatihahnya amburadul, alhamdulillah, apakah Anda menginginkan Allah? La haula wala quwwata illa billah. Jadi tadi Habil mengatakan, pelajaran berikutnya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima dari orang-orang bertakwa alias orang-orang yang ikhlas. Pelajaran berikutnya jemaah sekalian, Habil mengatakan, aku mampu membunuhmu, tubuhku lebih besar, aku lebih kokoh, aku jago karate, tapi aku tidak akan melakukan itu karena dua hal. Pertama, inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah. Ternyata takut seseorang kepada Allah bukan soal ucapan, tapi soal bukti. Kalau ternyata
sejumlah maksiat, Anda nggak berani karena takut kepada Allah, itulah takut yang sesungguhnya. Khatib, penceramah, kita takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Kalau ribanya jalan, mana takut namanya? Kezaliman kepada tetangga masih jalan, tidak dinamakan takut kepada. Takut kepada Allah adalah ketika maksiat ini berhenti. Itulah takut kepada Allah. Yang kedua, kenapa Habil tak mau melakukan pembunuhan? Padahal dia diancam untuk dibunuh. Dia mengatakan, agar kau yang memikul dosaku pada hari kiamat. Ternyata jemaah sekalian, setiap orang yang zalim akan memikul dosa orang-orang yang dia zalim. Hati-hati dengan kezaliman. Kalau Anda, orang yang Anda zalimi biasanya bukan di pasar Cisalang. Orang yang Anda zalimi nggak mungkin di Jember. Orang yang rentan dengan kezaliman Anda adalah orang yang paling dekat dengan Anda. Suami menzalimi istri, ayah menzalimi anak, kakak menzalimi adik, bahkan anak menzalimi orang tua. Kezaliman itu selalu terhadap orang-orang dekat. Padahal jemaah sekalian, kezaliman kepada orang lain dosa besar. Kezaliman kepada orang dekat jauh lebih besar. Dan di akhirat, korban-korban kezaliman ini akan mengambil Anda punya kebaikan. Anda akan menanggung dosa-dosa mereka. Jadi kalau nggak bisa menanggung dosa-dosa orang lain, kalau begitu jangan jatuh berbuat zalim. Jemaah sekalian, itulah beberapa pelajaran-pelajaran penting dalam kisah tadi. Semoga kisah ini bermanfaat. Waktu syuruk sudah masuk sejak beberapa menit lalu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup. Iya, tafadhol. Assalamualaikum. Bagaimana kita cara bertaubat dari zalim terhadap tetangga atau lingkungan sekitar? Mungkin ini bukan berkaitan dengan barang, tetapi untuk kata perbuatan, bagaimana kita bersikap taubat untuk zalim terhadap tetangga? Terima kasih. Kezaliman kepada orang lain ada dua bentuk. Kezaliman yang terbongkar dan nggak terbongkar. Kalau kezaliman si A kepada si B terbongkar sehingga si B udah tahu, taubatnya cuma satu, Anda minta maaf. Kalau minta maaf itu berat, mestinya lebih berat lagi menyakiti. Jangan sampai menyakiti mudah, giliran minta maafnya berat. Baik. Tapi kalau kezaliman kepada si B tidak terbongkar, si B tidak tahu, taubatnya cukup satu. Apa? Berbuat baik kepada si B. Setiap hari dikirimkan dia takjil yang mewah-mewah. Begitu masuk lebaran, berikan dia baju yang harganya 5 juta. Oh, ini tetangga saya luar biasa, dia nggak tahu kebaikan itu untuk menutupi borok. Jadi kalau kezaliman ini sudah ketahuan, satu-satunya jalan taubat adalah minta maaf. Tapi kalau kezaliman Anda nggak terbongkar, maka taubatnya adalah dengan berbuat baik. Berbuat baik ya, kalau Anda pernah ngata-ngatain dia, kalau begitu puji dia. Anda ngata-ngatain dia di warung sana, ya sudah, di warung sana Anda puji-puji dia. Jadi berbuat baiklah, nggak perlu minta maaf. Ini pendapat yang lebih kuat disampaikan Imam Ibn Taimiyah. Adapun Imam Syafi'i mengatakan kezaliman Anda terbongkar nggak terbongkar wajib minta maaf. Namun Imam Ibn Taimiyah membantah, kalau kezaliman ini nggak terbongkar dan saya minta maaf dan terbuka, justru itu menghasilkan keburukan yang lebih besar. Kemarin ingat nggak kamu begini-begini ya? Tahu siapa yang mukul kamu? Enggak, saya orangnya. Apa jadinya jemaah sekalian? Apakah ada maslahat ataukah yang terjadi adalah bahaya yang lebih besar? Bahaya yang lebih besar. Jadi oleh sebab itu, kalau kezaliman itu tidak terbongkar, pendapat yang lebih kuat, tidak perlu minta maaf, tapi Anda harus sungguh-sungguh berbuat baik. Kalau orangnya udah wafat bagaimana?
Emang kalau dia udah wafat Anda nggak bisa berbuat baik? Justru dengar baik-baik, perbuatan baik sesungguhnya kepada orang lain adalah setelah dia wafat. Anda ingin berbuat baik kepada orang tua, perbuatan baik yang sesungguhnya kepada orang tua adalah setelah dia wafat. Sewaktu dia masih hidup dia bisa berbuat baik sendiri. Setelah dia wafat dia nggak mampu lagi berbuat baik. Ternyata Anda berbuat baik untuknya. Allahumma ghfir lahu. Makanya jangan lupa jamaah sekalian, kalau Anda salat Allahumma ghfirli wa liman zalamtu min ibadik. Ya Allah ampuni aku, ampuni pula semua hambamu yang pernah aku zalim. Nomor 2, kalau dia sudah wafat, perbuatan baik yang bisa Anda lakukan doa. Nomor 2 adalah sedekah. Si fulan dulu pernah saya gamparin, udah meninggal orangnya. Pergilah ke Masjid Muhajirin, ketemu dengan DKM. Ini ada 50 juta sedekah atas nama fulan. Masya Allah. Baik jemaah sekalian, begitulah cara kita bertaubat atas kezaliman. Ada pertanyaan lain? Ya, tafadhol. Ibnu Abbas radhiyallahu taala mengatakan Nabi Adam sudah mendamaikan. Nabi Adam sudah memberikan solusi. Qabil kamu ngotot Qabil. Solusinya apa? Adam mengatakan solusinya adalah kalian korban. Korbannya diterima Allah dia. Selanjutnya di mana Nabi Adam sewaktu pembunuhan terjadi? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Nabi Adam saat itu berhaji. Dia sedang pergi naik haji. Jadi Nabi Adam nggak tahu kalau peristiwa pembunuhan ini terjadi antara kedua anaknya. Nah, lantas jemaah sekalian, bagaimana sikap seorang ayah agar anak tidak hidup di dalam situasi saling dengki? Jawabannya jemaah sekalian, ajarkan anak-anak kebiasaan berbagi. Anak yang nggak dibiasakan berbagi akan sulit untuk lepas dari dengki. Nomor 2, ajarkan anak-anak untuk memuji orang lain. Satu hal yang gak bisa dilakukan orang dengki adalah memuji. Abangmu menang loh, kamu ucapin selamat. Kamu ucapin apresiasi, berikan dia hadiah. Ajarkan anak-anak untuk memuji dan mengapresiasi orang lain, karena ini hadiah kepada orang lain, menghargai orang lain. Ini mematikan dengki. Maka Imam Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin beliau mengatakan di antara cara mematikan dengki, puji orang yang Anda dengki. Pujian hari pertama berat rasanya, kedua berat, ketiga. Begitu Anda mulai memuji dan menikmati memujinya, dengki itu sesungguhnya udah hilang. Yang ketiga yang dilakukan oleh orang tua agar anak tidak punya sifat dengki, nomor 3, Anda orang tua pun jangan mancing-mancing. Jangan mancing-mancing. Yakub alaihi salam memberikan kasih sayang yang lebih besar kepada Yusuf alaihi salam. Akhirnya apa? Muncul kedengkian. Perhatian khusus Anda kepada seorang anak justru membahayakan anak itu sendiri. Lihat bagaimana perhatian khusus Yakub kepada Yusuf akhirnya menjadi malapetaka bagi Yusuf. Saya lebih mencintai anak nomor 3, orangnya hafal Quran, prestasinya bagus. Iya, tapi pendam, sembunyikan, gak perlu dinampakkan. Begitu Anda nampakkan perhatian khusus itu, akan muncul dengki. Anda sendiri yang memancing dengki itu datang. Nah, tentu yang terakhir doakan anak-anak. Ya, jadi Allah jadikan mereka anak-anak yang saleh, saleh lahiriahnya, saleh pula batiniahnya. Baik, demikian. Yang terakhir. Oh iya.
Turunnya dari Nabi Adam dan Hawa dan iblis dari surga, apakah bersamaan sesuai ayat Al-Baqarah ayat 3? Mohon penjelasan. Iblis sudah turun duluan. Begitu dia menolak sujud, dia udah turun. Tetapi kemudian baru Nabi Adam turun setelah Nabi Adam melanggar. Pertanyaannya, bagaimana iblis yang udah turun masuk lagi mendaya Nabi Adam? Ini tidak ada jawabannya. Semua yang menjawab spekulasi. Sebagian mengatakan iblis itu masuk lagi dengan cara dia numpang di tubuh ular. Kenapa? Karena ada jin memiliki 4 jenis, salah satunya adalah jenis ular. Waktu itu binatang-binatang masih lalu lalang keluar masuk surga. Maka iblis masuk ke surga numpang di dalam tubuh binatang. Keropos sekali keamanan surga. Bisa numpang-numpang begitu. Jadi ingat jamaah sekalian, dia dikeluarkan, lalu dalam kisah dia mendaya Nabi Adam setelah itu. Bagaimana dia masuk? Tidak ada keterangannya dan gak perlu dicari tahu. Dia masuk, tak ada masalah. Emang dia gak boleh masuk? Dia gak masuk untuk menikmati. Kalau untuk menikmati gak bisa saat itu ya. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Al-Isra ayat 82. Pembacaan surat Al-Fatihah banyak digunakan dan ditujukan untuk orang sakit, untuk orang meninggal, agar dia pun yang betul Fatihah itu dinamakan dengan asy-syifa. Dinamakan dengan kesembuhan. Nah, cuma bagaimana cara agar Fatihah ini menjadi obat? Caranya gunakan cara Nabi. Yang sakit di Kalimantan dikirimkan Fatihah dari sini, Nabi kita enggak melakukan begitu. Beberapa orang sahabat safar lalu sampai di sebuah kabilah malam, mereka numpang tidur, tak dibolehkan. Qadarullah kepala suku kemudian tersengat kalajengking. Dan tidak ada obat penawar, sampai kepala suku nyaris mati. Akhirnya kabilah itu berkata kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bisa menawarkan racun dari kalajengking? Kalau ada yang bisa, kalian boleh tidur, kami jamu kalian di sini. Maju seorang sahabat, dia bacakan Al-Fatihah. Dia bacakan Al-Fatihah dengan suara terdengar. Akhirnya sembuh. Kata Nabi, wa ma yudrika annaha ruqyah. Jadi membacakan Al-Quran untuk obat enggak boleh berbisik, apalagi dikirim. Kalau Anda mau kirim, doa saja. Yang sakit di Kalimantan doa, Allahumma shfihi shifaan ajil. Kalau Anda ingin mengobatinya dengan Fatihah, harus langsung, bacaannya pun tidak boleh berbisik. Bacaannya harus dengan suara yang terdengar. Enggak boleh suara berbisik, enggak boleh. Kenapa? Agar tidak sama dengan tukang sihir yang juga membacakan mantra dengan berbisik. Enggak boleh. Tradisi bermaaf-maafan sebelum Ramadan, apakah ada hadisnya? Bermaaf-maafan itu karena sebab, bukan karena waktu. Kenapa ada maaf, ada salah itu? Bukan karena ada waktu A, ada waktu B. Jadi non Ramadan pun kalau udah salah nunggu Ramadan dulu. Misalnya bulan Zulqa'dah dia melakukan kesalahan, Ramadan masih setahun lagi. Enggak, nanti Ramadan saya minta maaf. Ya enggak. Jadi maka maaf-maaf itu wajib dalam Islam, minta maaf. Tapi kewajiban minta maaf itu terhubung dengan sebab adanya salah, bukan terhubung dengan adanya waktu tertentu. Ya, mohon maaf ya kalau aku ada kesalahan. Ya, kalau ada kesalahan, kalau Anda seuzon terhadap diri sendiri, aku ada kesalahan gak sih? Bagus, nanya dulu dah. Tapi ala kulli hal, minta maaf itu hendaknya karena ada kesalahan, bukan karena ada waktu tertentu. Wallahu ta'ala alam. Demikian kita tutup dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.